manusia itu dicipta atau dibentuk? Tercipta atau terbentuk? Terbentuk. Terbentuk. Terbentuk, iya. Oke. Kalau menurut saya manusia itu terbentuk. 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 Yang- Kenapa kok terbentuk? Kalau dibentuk kan ada yang membentuk. Kalau terbentuk dia by proses. By proses. By proses. Dengan adanya fotosintesis, dengan adanya bahan-bahan kimia yang saling menyatu, kemudian sedikit demi sedikit membentuk kita apa adanya seperti sekarang ini. Toh kalau kemudian teman-teman pernah melihat anatomi tubuh manusia, kalau kita dibedah semuanya, Iya. daging kita dihilangkan, tulang kita dihilangkan, kita itu hanya serabut dari ujung tulang, ujung otak belakang sampai tulang ekor. Sama seperti kaki seribu. Kaki seribu yang hidup gitu, kaki seribu yang hidup karena hanya itu saja. Oke. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mas Iya. Indra. Akhirnya kita bisa ketemu setelah kemarin kita janjian. Saya termasuk orang yang mengidolakan pikiran-pikiran Pak Agung. Nama lengkapnya Pak Agung siapa? Nama asli atau nama buku? Nama, Mas? Cukup dikenal dengan Agung WB, Mas. Agung WB. Agung WB. Ya, Pak Agung ini seorang penulis. Bukunya sudah banyak banget. Kurang lebih ada berapa buku Pak sekarang? Sampai saat ini 40, Mas Indra. 40 buku. 40 buku. Istimewa ya teman-teman. Jadi beliau dulu kerjaannya terbang, kemudian resign, ya tidak tahu kenapa resign. Dan nanti kita akan ngobrol banyak. Tapi saya yang tertarik, yang ingin saya coba gali dari Pak Agung ini terkait dengan tesisnya yang mengungkap bahwa ternyata manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Ini berbeda dengan perspektif mainstream, suatu yang mungkin barangkali kalau menurut orang-orang yang sumbu pendek, waduh, parah ini orang, kan mesti begitu kan. Tapi bagi orang yang bernalar kritis, beda lagi ya. Makanya kita ingin coba kasih kesempatan Pak Agung untuk mengeksplor terkait dengan hal ini dulu Pak. Monggo Pak. Oke, Mas Indra, terima kasih. Ya. Salam buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Ini juga saya senang sekali bisa ketemu dengan Mas Indra. Karena channel Ngaji Roso ini juga channel idola saya. Gitu. Karena banyak hal sudut pandang yang bisa kita lihat dari channel Ngaji Roso. Jadi sahabat-sahabat semuanya kalau melihat sudah pasti mendapat manfaat yang banyak dari berbagai macam sudut pandang di sana. Nah tadi Mas Hendra mengemukakan tentang apa yang pernah saya sebutkan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah memang ini sangat menarik karena pendapat mainstream atau pendapat teologi agama itu pasti akan menyebutkan kalau manusia diciptakan oleh Tuhan. Iya. Nah, kenapa kok manusia diciptakan oleh Tuhan? Tentu saja runtutannya banyak gitu. Karena kalau manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, terus Tuhan ngapain gitu? Iya. Tuhan nggak ada kerjaan gitu. Kalau Tuhan nggak ada kerjaan, Tuhan nganggur. Tuhan udah ada kok nganggur gitu. Tapi kalau kita melihat secara kompleks ya, Mas Indra ya, tentang manusia itu diciptakan oleh siapa atau manusia pertama itu diciptakan oleh siapa, memang sampai sekarang di ilmu pengetahuan pun belum ditemukan secara pasti. Jadi semuanya masih merupakan hipotesis. Nah, saya mengajak kepada teman-teman itu selalu memisahkan dua ranah ini, Mas Indra. Bahwa kalau tugas peneliti itu ya memang dia meneliti, dia memang digaji, memang dikasih uang untuk meneliti. Manusia itu diciptakan oleh siapa atau manusia pertama itu muncul dari mana gitu ya. Memang tugasnya dia dapat duit dari situ. Nah kadang manusia Indonesia ini kemudian mencampur adukkan yang bukan saintis itu sok saintis gitu. Kemudian membawa-bawa hasil sains yang memang belum final. Ya memang sebetulnya sains nggak akan final.
Sampai kapanpun penelitian itu tidak akan pernah ada ujungnya. Untuk making ya. Iya, karena semuanya akan berkembang, semuanya akan berekspansi. Nah, awalnya dari situ, Mas Indra. Awalnya dari situ, kenapa kok saya mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, supaya kita sendiri tidak terjebak dengan sebuah konsep yang kemudian kalau sudah pasti, kalau ada orang yang mengatakan pasti manusia diciptakan oleh Tuhan, lo peneliti nggak ada gunanya. Lo justru peneliti itu kan berangkat dari hipotesa, Betul, betul. bukan dari kepastian. Kalau ada yang memastikan manusia sudah diciptakan oleh Tuhan, nggak ada penelitian, nggak ada ilmuwan, dan mereka nggak akan bergerak untuk ke arah sana. Nah, sekarang kalau kemudian kita bisa berpikir bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, maka kita bisa menjadi bebas. Maksud saya bebas itu kita bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri. Tidak dibatasi oleh Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita berpikir bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, kita akan dibatasi oleh sebuah konsep teologi tentang Tuhan itu sendiri. Iya. Lalu kira-kira proses terbentuknya manusia pertama, apa tuh namanya, hipotesanya Pak Agung itu tadi, kira-kira gimana biar teman-teman tidak bingung begitu ya? Iya, sebetulnya kita bisa melihat banyak ya dari sekarang informasi sudah banyak sekali, bahkan jurnal-jurnal ilmiah juga bisa kita lihat di sana. Tetapi kalau kita ambil mungkin 4,5 atau 5 miliar tahun yang lalu ketika bumi masih belum berpenghuni, makhluk pertama yang ada adalah bakteri atau ganggang. Bahkan kemudian oksigen pun belum ada. Kan kemarin juga ada yang tanya. Nah, kalau manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, kemudian ada oksigen itu asalnya dari mana? Kalau oksigen tidak diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Nah, oksigen juga belum ada kan. Pada saat penciptaan bumi itu terlahir, kalau saya tidak mengatakan bumi itu diciptakan ya. Kalau diciptakan ini definisinya kan membuat sesuatu dari bahan yang belum ada, itu menciptakan. Tadinya tidak ada menjadi ada. Bukan tadinya tidak ada. Kalau tadinya tidak ada menjadi ada, saya bisa membuat. Saya membuat patung, tadinya patung nggak ada menjadi ada. Tapi karena patung dari tanah liat, itu tidak dikategorikan penciptaan. Dibentuk. Kalau mencipta, itu mengadakan sesuatu dengan bahan yang belum ada. Bahannya nggak ada, kemudian tiba-tiba ada. Itu mencipta. Itu mencipta. Nah, satu-satunya yang bisa menciptakan apapun juga itu adalah pikiran manusia. Ketika manusia berpikir, kita nggak perlu bahan. Kita nggak perlu bahan. Kita bisa menciptakan apa saja, nggak perlu bahan. Maka definisi penciptaan, bila kita menciptakan adalah mengadakan sesuatu tanpa bahan yang ada sebelumnya. Dan itu hanya bisa terjadi di pikiran manusia. Nah, selama kita hidup, kita nggak bisa mencipta. Kita hanya bisa membentuk, kita hanya bisa melahirkan, kita bisa melakukan proses. Karena bahannya ada, semuanya bahannya ada. Kita membuat dari bahan yang ada. Nah, kalau kita menyadari bahwa proses penciptaan itu hanya ada di pikiran manusia, ya kita bisa menciptakan Tuhan itu sendiri. Kita bisa menciptakan Tuhan karena kita bisa menciptakan sesuatu tidak dengan bahan di pikiran. Berarti kalau keberadaan manusia sendiri sebenarnya memang sudah ada unsur-unsur yang ada kemudian di bumi itu, yang kemudian akhirnya manusia terbentuk seiring berjalannya waktu. Iya, kalau kita melihat ada hal-hal secara fakta ya Mas Indra yang bisa kita lihat. Artinya bahwa kita bisa memperdebatkan hal yang bersifat fiksi, tapi kita tidak bisa memperdebatkan hal yang bersifat fakta. Jadi kalau kita masih bisa berdebat, ya hal itu adalah fiksi. Itu masih bisa kita perdebatkan. Tapi fakta nggak bisa kita perdebatkan. Misalnya demikian, misalnya bahwa kita terbentuk dari unsur-unsur mineral, faktanya ada. Kita terbentuk dari unsur-unsur yang unsur itu ada di dalam tanah. Itu ada. Tapi kemudian kalau adanya kita seperti ini kemudian tiba-tiba ada, itu fakta itu belum pernah ada sampai sekarang. Belum pernah ada. Fiksi ya. Itu fiksi. Tapi kalau yang kita lihat, kalau dari awalnya setelah gas panas kemudian memadat, kemudian timbul mengeras, timbul lapisan-lapisan kerak bumi yang akhirnya kita melihat
batuan-batuan seperti sekarang, dan makhluk yang pertama ada adalah bakteri atau ganggang alga, di mana kemudian dari hasil fotosintesis bakteri itu menghasilkan oksigen, dan oksigen makin banyak, otomatis kalau oksigen makin banyak, kemudian dia akan menciptakan kehidupan yang kecil-kecil, melahirkan kehidupan yang kecil-kecil. Nah, dari kehidupan yang kecil-kecil itulah tidak tertutup kemungkinan terjadi evolusi yang sedemikian panjang sampai jutaan miliar tahun, dan kita ada sampai sekarang. Konklusinya, manusia itu dicipta atau dibentuk? Tercipta atau terbentuk? Terbentuk, ya. Oke. Kalau menurut saya manusia itu terbentuk. Kenapa kok terbentuk? Kalau dibentuk kan ada yang membentuk. Kalau terbentuk dia by proses. Dengan adanya fotosintesis, dengan adanya bahan-bahan kimia yang saling menyatu, kemudian sedikit demi sedikit membentuk kita apa adanya seperti sekarang ini. Toh kalau kemudian teman-teman pernah melihat anatomi tubuh manusia, kalau kita dibedah semuanya, daging kita dihilangkan, tulang kita dihilangkan, kita itu hanya serabut dari ujung tulang, ujung otak belakang sampai tulang ekor. Sama seperti kaki seribu. Kaki seribu yang hidup gitu, kaki seribu yang hidup, karena hanya itu saja. Yang membedakan kita terbalut oleh daging, terbalut oleh ada tulangnya, ada macam-macamnya, kemudian kita bisa terlihat seperti ini. Oke. Nah, Pak Agung, ini menarik banget, filosofis banget, logis, berbeda dari yang mainstream. Saya meresponnya begini. Lalu mungkin teman-teman yang awam akan bertanya, lalu posisinya Tuhan terhadap proses terbentuknya manusia itu di mana, Pak? Iya. Kalau saya sering mengatakan bahwa tapi mohon untuk dipahami dengan baik, mohon dipahami dengan baik bagi teman-teman juga, bahwa Tuhan nggak ada fungsinya. Tuhan nggak punya fungsi, Tuhan nggak ada fungsi. Bedanya Tuhan sama alam apa? Nah, ini merupakan cara pandang, Mas Indra. Maksudnya begini, kalau kita mengasumsikan bahwa Tuhan itu yang menciptakan manusia, yang mengatur kehidupan manusia, memberi rezeki, mengatur, kemudian memberi kesehatan dan segala macam, maka kita sudah mempersonifikasikan Tuhan. Tuhan dianggap sebagai sebuah objek atau person yang kemudian dia mengatur, karena dia punya peran. Nah, kalau Tuhan seperti ini, maka Tuhan membutuhkan perangkat. Nah, ketika Tuhan membutuhkan perangkat, maka terciptalah konsep teologi. Kalau ada Tuhan, akan ada kekuatan pendamping Tuhan, yaitu ya disebut iblis lah, disebut setan lah, dan segala macam. Ada kekuatan kebaikan, pasti kemudian membutuhkan kekuatan tandingan. Ada kekuatan iblis. Nah, kalau sudah ada kekuatan iblis, maka Tuhan harus punya malaikat. Lahirlah malaikat-malaikat pembantu Tuhan. Kalau kemudian Tuhan sudah punya malaikat, kemudian dunia diganggu oleh iblis, maka ceritanya, ini seperti cerita di film-film superhero, Tuhan harus menurunkan utusan untuk membasmi kejahatan di dunia. Nah, ketika Tuhan menurunkan utusan, ini artinya bahwa Tuhan ditempatkan dalam sebuah konsep teologi yang menjadi berbeda-beda. Nah, kalau kita tadi Mas Hendra bilang bahwa apa bedanya Tuhan dengan alam gitu. Nah, kalau kita melihat alam semesta atau keberadaan, eksistensi ini, keberadaan, ini adalah satu-satunya yang nyata. Kita hidup di dalam sebuah keberadaan yang nyata. Kita hidup dari mineral yang nyata, dari protein yang nyata. Kita menghirup oksigen yang nyata. Kita hidup di sebuah keberadaan yang nyata. Nah, kita bisa menyebut keberadaan itu sebagai Tuhan, sebagai simbol Tuhan. Tetapi tidak kita dudukkan dalam sebuah konsep teologi. Kalau kita mendudukkan Tuhan itu menjadi sebuah konsep teologi, Tuhan itu harus disembah. Nah, dalam persembahan kemudian timbul peribadatan. Dalam peribadatan timbul ritual. Dalam ritual kemudian timbul peraturan. Harus
begini, tidak begini, kalau tidak Tuhan marah, kalau tidak Tuhan murka. Karena Tuhan kita dudukkan menjadi sebuah simbol atau duduk dalam konsep teologi. Tapi kalau Mas Hendra tadi sebutkan, lalu bagaimana dengan alam gitu? Kita bisa menyebut alam itu Tuhan, tapi kita tidak menyembah alam. Kita tidak beribadat untuk alam. Karena itu Tuhan ya hanya Tuhan saja tanpa konsep teologi. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa menghargai semua hal di alam raya karena semua keberadaan ini bisa kita sebut sebagai Tuhan. Iya. Kalau misalnya saya bangun tidur gitu, kalau di dalam konsep teologi saya harus bersyukur kepada Tuhan gitu. Kepadanya itu karena Tuhan yang memberikan saya hidup. Dia sosok memberikan saya rezeki dan segala macam. Tapi bila saya melihat keberadaan ini apa adanya, saya bisa berterima kasih. Ya Tuhan, terima kasih aku bisa bernafas hari ini. Nah, Tuhan yang dimaksud itu bukan Tuhan yang duduk di singgasana di atas arsy sana tentu saja. Tapi ya semua keberadaan ini. Keberadaan yang kita rasakan, bumi yang kita injak, semua hal yang ada di dalam keberadaan.